kayak misalnya kayak kolak gitu ya. Kolak itu kan identik dengan bulan puasa kan. Betul. Padahal kan kita bisa aja bikin kolak. Bikin itu di luar bulan puasa. di luar Tangan segala kanan macam memberi, gitu. tangan kiri instastory. Bapak Fulan misalnya 500.000 gitu kan. Iya. Terus misalnya hamba Allah 2 juta. Nah, gua tuh hamba Allah tuh gitu. Kalau kita nonton kita nonton superhero. Iya. Superhero itu selalu menyembunyikan dirinya. Dalam Al-Qur'an itu sebetulnya ada crazy rich yang luar biasa, namanya Korun. Oke, betul. Itu crazy rich yang mungkin bukan lagi crazy tapi insane gitu ya. Abu Burit itu kan sebetulnya ada relasi teologis ya dengan aktivitas puasa. Udah saya jadi lupa lagi tadi mau nanya apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dadaramang pemirsa atau nepi Ikhwan Mandala TV. Senang sekali hari ini Big Dado Firmansyah kembali lagi menjumpai Anda semua. Dan di kesempatan kali ini kita kedatangan seseorang yang extraordinary. Ya. Extraordinary. Karena memang ini sudah saya anggap sebagai apa ya, nanti aja lah, emang saya sendiri. Ada Bapak Dr. Fahru Roji, MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau lebih karena saya manggilnya Mang Oji aja di sini ya. Iya, boleh. Iya, Mang Oji. Nanti kalau jadi profesor Mang Oji. Apa saja lah. Apa saja. Bebas saja. Mang, sehat, Mang? Amin. Sehat, Mang? Alhamdulillah sehat sekali. Oke, Mang. Bulan puasa biasanya apa kesibukan yang Mang lakukan? Ya normal saja. Kalau bulan puasa itu kan sebetulnya ya memang ada keistimewaan ya, bahwa kebaikan itu nanti akan berlipat. Tapi pada dasarnya kalau dari perspektif kita sebagai manusia ya aktivitas berjalan seperti biasa, tidak ada yang dikurangi, mungkin bertambah lah gitu. Artinya bertambah itu artinya mulai aktivitas jadi lebih awal gitu kan. Gitu. Kemudian juga Qiyamul Lail juga diutamakan, artinya bahkan mungkin lebih lah dari yang biasanya gitu. Pengeluaran juga ya? Udah pasti itu. Lebih banyak. Iya kan, kalau biasanya kan logika bulan puasa kalau orang puasa itu katanya untuk ngirit ya. Iya. Tapi kalau faktanya nggak begitu. Iya, itu dia adanya. Kalau kita mengatakan puasa pada bulan-bulan biasa selain Ramadan, kemudian itu menjadi alasan seseorang untuk ngirit, untuk lebih menghemat, memperkecil pengeluaran gitu. Untuk mahasiswa yang ngekos gitu biasanya. Orang mah puasa kuota. Bisa. Tapi ternyata kalau di bulan Ramadan justru ada kelebihan dan dikersakeunnya itu ada kan. Iya memang, karena kan kita melihat bulan puasa itu sebagai sesuatu yang event yang istimewa ya. Jadi artinya sebetulnya itu masih wajar. Artinya segala macam makanan yang tidak biasa kita konsumsi di bulan biasa, kemudian ya kita menyengajakan lah gitu untuk menyediakan supaya memang terasa istimewanya gitu. Oke. Padahal kan agak ironi. Bukan ironi, sebetulnya mungkin kayak misalnya kayak kolak gitu ya. Kolak itu kan identik dengan bulan puasa kan. Betul. Padahal kan kita bisa aja bikin kolak itu di luar bulan puasa. Di luar itu gitu. Artinya
ada budaya yang secara spesifik memang dipraktekkan di saat-saat itu. Dan itu sepertinya memang berlangsung cukup lama ya, sehingga kemudian ini menjadi mindset tersendiri untuk bangsa ini, utamanya di Indonesia ya, bahwa kolak identik dengan Ramadan. Yeah. Bahkan merek sebuah sirup itu identik dengan Ramadan. Iya. Makanya kalau di media sosial itu kalau udah ada iklan itu gitu kan, oh udah dekat bulan puasa. Bulan puasa nih. Jadi itu semacam apa namanya, semacam jadi kalau begitu nanti ada hisab, ada ru'yat hilal. Nah, ada itu. Ada iklan itu. Berarti udah deket. Ada iklan itu. Nah, fenomena seperti ini menurut kacamata Mang Oji apa sebetulnya, bagaimana begitu ketika ya tadi ada pembentukan atau pembentukan mungkin ya, bahwa sebuah budaya yang akhirnya mendorong atau mengidentifikasi bulan puasa itu dengan hal-hal yang ya tadi bukan yang esensinya gitu pada akhirnya. Ya, bagi sebagian orang mungkin itu esensinya. Artinya gini, karena memang itu melekat ya. Jadi kayak makanan aja, misalnya kayak makanan tradisional gitu ya. Kayak makanan tradisional itu kan hanya bisa kita temui di saat-saat tertentu, di tempat-tempat tertentu. Jadi emang kayak ya kuliner, kemudian praktik-praktik yang spesifik lainnya memang juga kadang-kadang terikat dengan konteks gitu. Nah, kalau misalnya katakanlah misalnya kayak kolak, kemudian sirup yang tadi itu misalnya, memang prosesnya memang agak rumit ya. Kenapa bisa seperti itu? Tapi begini, kalau misalnya kita lihat itu sebagai sebagai tindakan umat Islam untuk menspesialkan bulan Ramadan, mengistimewakan bulan ini, mengistimewakan bulan Ramadan ini, itu sebetulnya mengindikasikan gitu bahwa makanan-makanan yang seperti tadi itu memang punya punya kelas lah gitu ya, ada semacam kelas gitu. Jadi ketika memasuki bulan istimewa ya paling tidak ada makanan yang bisa diperoleh atau dikonsumsi secara bukan konsumsi harian sebetulnya gitu. Nah, itu yang kemudian menyebabkan kenapa makanan tertentu menjadi spesial gitu. Tapi gini, Mang, selain hal yang tadi, yang ya tadi masih urusannya dengan makanan, tapi ada juga hal lain yang ini biasanya menjadi atau ada pada saat bulan Ramadan, yaitu bagi-bagi zakat. Iya kan? Iya, bagi-bagi zakat. Sedekah lah mungkin ya. Ya, sedekah atau ya zakat mal. Zakat mal. Iya, zakat mal. Iya, zakat mal. Kok saya baca zakat mal ya? Zakat mal gitu ya. Zakat mal atau sedekah atau apapun itu yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang punya kelebihan dalam tanda kutip. Yang itu dilakukan pada saat bulan Ramadan. Nah, yang unik adalah di tahun-tahun di belakangan ini hal tersebut bukan hanya terjadi pada bulan Ramadan tapi juga pada bulan-bulan lain gitu ya. Adanya orang-orang tertentu yang berbagi, dan kita juga tahu ada Jumat Berkah ini merebak di mana-mana begitu, menjadi satu gerakan sosial gitu. Jumat Berkah ini apapun bentuknya, ada yang berbagi makanan di masjid ataupun di jalan gitu. Nah, menurut pandangan Mang Oji sendiri seperti apa itu? Secara umum sih sebetulnya itu gejala yang sangat bagus ya, sangat positif. Artinya hal-hal yang sifatnya seperti berbagi gitu, kemudian ya seperti yang biasa kita lakukan misal pada bulan Ramadan gitu, karena kita melihat keistimewaan bulan Ramadan itu. Kemudian sekarang misalnya menyebar misalnya ya, ada budaya, kalau saya sebutnya ya budaya lah ya, karena memang keyakinan bahwa hari Jumat itu adalah hari yang berkah, disebut dengan Sayyidul Ayyam gitu, artinya hari yang utama dari 7 hari itu, maka seluruh kebaikan itu memang memiliki nilai lebih gitu ya. Dan itu bukan berarti bahwa hari-hari lain kita
tidak dihitung gitu ya pahalanya. Cuma memang kalau hari Jumat itu karena spesial itu, makanya kan bisa disebut lah, bisa dianggap bahwa Jumat Berkah itu merupakan standar minimal yang bisa kita lakukan lah gitu ya. Artinya selain hari Jumat ya sama diutamakan juga, dianjurkan juga gitu. Hanya karena berdasarkan pada pandangan atau pendapat bahwa hari Jumat itu adalah hari yang spesial dibanding hari-hari yang lain, maka kebaikan juga, orang melakukan kebaikan juga ditingkatkan lah gitu. Dan itu memang budaya baru, gejala baru lah. Gejala baru, betul. Dan memang sebetulnya kalau di kampung ya, di kampung itu sebetulnya biasa itu. Justru di kota sebetulnya itu itu jadi baru, jadi sesuatu. Jadi budaya baru itu sebetulnya di kota. Karena itu kayak semacam kayak semacam budaya masyarakat di kampung gitu. Biasanya kan kalau kayak taraweh misalnya. Dulu misalnya taraweh kalau sudah malam 21 dan seterusnya itu kan suka ada makanan opieun gitu ya. Nah, sebetulnya hampir gak ada bedanya. Gitu, hampir gak ada bedanya. Mungkin secara pragmatis itu semacam magnet gitu bagi jamaah yang mungkin yang tidak memiliki keluasan waktu lah gitu ya untuk mengikuti taraweh di masjid, tapi kemudian seperti itu. Tapi esensinya sebetulnya bukan di situ. Esensinya bahwa ya berbagi itu sebetulnya sama dengan Jumat Berkah. Tapi kalau misalnya saya meminjam kacamata seseorang yang skeptik terhadap segala sesuatu gitu ya, lalu kemudian menilai bahwa hal yang dilakukan itu semata karena ingin menampakkan identitas sosial gitu. Bahwa ada dia punya kemampuan lebih daripada orang lain misalnya gitu. Ya tadi yang zakat tadi atau apapun itu ya, atau sedekah begitu. Iya. Karena kan begini sebetulnya itu kan tergantung perspektif. Makanya kan Nabi selalu bilang bahwa segala sesuatu perbuatan itu tergantung niat. Innamal a'malu binniyat gitu ya. Apapun misalnya kita melakukan kebaikan ya. Kita melakukan kebaikan sekecil apapun, kan diutamakan niatnya ikhlas. Ikhlas itu lepas, artinya kita nggak nginget-nginget lagi, kita nggak perhitungan lagi, nggak kalau sekarang nggak di projecting gitu ya, nggak diproyeksikan di media sosial. Tangan gitu, kanan memberi, tangan kiri Instastory. Ya, mirip itu ya, seperti itu. Nah jadi memang ya kalau kita melihatnya secara skeptis ya, ada misalnya orang yang melihat secara skeptis, mungkin ya itu sah-sah saja ya. Itu sesuatu yang sesuatu yang normal lah gitu ketika orang melihat bahwa jangan-jangan nanti esensinya hilang. Karena kan keikhlasan itu ikhlas itu kan satu konsep yang sulit gitu ya. Kalau saya melihat kalau tadi misalnya kata hadis Nabi itu kalau kita memberikan sesuatu dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak usah tahu kan, seperti itu. Artinya keikhlasan itu identik dengan anonymity. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu, kita tidak mengingatnya segala macam, bahkan kita men-setting diri kita misalnya kalau ketika sedekah misalnya hamba Allah misalnya gitu ya, hamba Allah gitu ya. Tapi ada juga misalnya yang gini misalnya pas diumumkan misalnya di masjid biasa pas Jumat itu kan, Bapak Fulan misalnya 500.000 gitu kan. Iya. Terus misalnya hamba Allah 2 juta. Nah, gua tuh hamba Allah tuh gitu. Kan ada juga yang begitu kan. Ada. Hamba Allah. Saya nggak mau ria gitu kan. Tapi ya itu realitas gitu ya. Karena ya mungkin makanya saya berkeyakinan bahwa ikhlas itu identik dengan anonymity. Bahkan kalau kita nonton superhero. Iya. Superhero itu selalu menyembunyikan dirinya. Betapa sulit seseorang mendefinisikan kebaikan tanpa pamrih. Sehingga dia harus pakai topeng supaya orang lain gak ada yang tahu gitu. Gitu. Jadi sebetulnya itu orang bisa jadi pahlawan gitu ya. Orang bisa jadi pahlawan dan akan benar-benar menjadi pahlawan itu karena ikhlas itu. Tapi kalau misalnya sampai terekspos, nah itu kan lain hal gitu ya. Nah sekarang kita melihat fenomena itu sudah
seperti norma gitu ya, seperti sesuatu yang biasa gitu ya. Apalagi sekarang misalnya muncul fenomena flexing ya, atau Ya, misalnya apa crazy rich gitu ya, ya. crazy rich yang benar-benar crazy gitu. Sultan, Sultan. Sultan. Padahal kan dalam Al-Quran itu sebetulnya ada crazy rich yang luar biasa, namanya Korun. Oke, betul. Itu crazy rich yang mungkin bukan lagi crazy tapi insane gitu ya. Insane. Karena memang si Korun ini Kenal, Bang. Sampai bilang si Korun. si Korun ini diceritakan dalam Al-Quran begitu. Iya, iya. Bahkan sekarang kalau misalnya kita menemukan harta terpendam disebutnya harta Korun. Harta karun. Iya, harta karun. Ya, Karun harta itu kan karun. diambil Iya, dari betul, situ. betul. Karena itu saking banyaknya gitu ya. Saking banyaknya kunci buat gudang penyimpanannya itu, berangkasnya itu. Sampai dia butuh. Sampai butuh beberapa orang untuk itu. Karena mungkin dulu belum ada saham ya, belum ada investasi gitu ya. Jadi emas segala macam itu kan disimpannya di berangkas. Belum ada binary option. Iya, belum ada binary option gitu ya. Jadi analog sekali gitu. Kalau sekarang kan orang kaya nggak kelihatan. Nggak kelihatan karena ada kripto. Iya, ya itulah ya. Jadi emang wajar-wajar aja kalau misalnya ada orang yang ini cuma apa namanya pansos, istilahnya kan sekarang gitu ya, pansos gitu, bukan panitia sosialisasi bukan. Ya. Pansos ya, panjat sosial. Jadi orang pengen terkenal menggunakan itu ya, dan itu sebagai satu tindakan apa namanya sebagai satu tindakan manusia sebetulnya itu manusiawi, hanya saja dalam perspektif norma mungkin akan lain ya. Betul. Karena memang setiap manusia itu kan sebetulnya punya apa ya, punya keinginan untuk dikenal gitu. Semua orang punya keinginan begitu sebetulnya. Cuma nanti proses dan segala macamnya ya itu tergantung itu. Apalagi kalau di medsos itu kan ada banyak gejala seperti itu. Orang yang mungkin misalnya sehari-hari dia kayak banyaklah youtuber misalnya yang apa namanya yang mencoba untuk terlihat itu ada banyak, dan saya kira sebagai sebuah fenomena mungkin sekarang itu sudah jadi norma ya, yang norma itu maksudnya sudah sesuatu yang normal gitu ya. Ada normalisasi perilaku yang sebetulnya ya bagi dalam perspektif agama atau dalam perspektif budaya mungkin berbeda gitu. Dan ini juga dipengaruhi dengan percepatan penyebaran informasinya ya. Iya. Sehingga kemudian tepa lah mencek bahasa Sundanya mah gitu. Iya, kayak MLM gitulah. Jadi orang pada akhirnya banyak yang mengikuti gitu, gaya-gaya itu gitu. Yang tadinya mungkin tujuan yang pertama kali melakukan itu sebetulnya hanya untuk konten, tapi pada akhirnya yang kesini-sini jadi orang berniat membuat itu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari aspek teori ya, kalau dari aspek teori, misalnya dalam kajian media, misalnya dalam kajian budaya atau dalam kajian media itu kan sebetulnya itu bukan hanya ditentukan oleh perkembangan teknologi itu sendiri, gitu. Tapi teknologi itu sendiri itu sudah punya cara main, sudah punya logika, sudah punya aturan main sendiri. Kayak gini, misalnya. Orang kalau misalnya kita mau jadi YouTuber gitu, kita ikuti apa keinginan algoritma kan. Kalau misalnya ingin sukses, kenapa? Karena ada proses monetisasi. Waktu di awal-awal YouTube gak pernah misalnya ya kayak inilah misalnya kita ya. Kita sekarang nih misalnya ditayangin di YouTube misalnya, ya Insya Allah mudah-mudahan kita tidak, tujuannya bukan itu. Bukan gitu. itu. Cuma bagi sebagian orang memang monetisasi ini jadi inti gitu. Jadi sama kayak di media massa lagi akhirnya. Monetisasi itu kan sama aja dengan rating gitu. Sama aja yang tadi itu. Ada iklan komersial. Iklan segala macam gitu. Dan itu sesuatu yang wajar dalam batas-batas tertentu gitu. Yang penting jangan menghalalkan segala cara semua konten di apalagi yang kontroversial supaya banyak viewernya misalkan. Nah itu justru yang terakhir itu Mang, yang pada akhirnya bikin saya miris gitu ya. Kreativitas ini kok kadang malah jadi bablas. Ya kan? Sampai ke ranah yang boleh kita bilang sakral.
ya kan? Berapa banyak kasus yang membercandai hal-hal sensitif seperti agama begitu kan? Enggak kok, kita pada akhirnya klarifikasi dan minta maaf. Nah, kalau menurut pandangan Mang Oji sendiri sebagai pemerhati media seperti apa itu? Sebetulnya itu didasarkan pada bisa jadi karena pengetahuan keagamaan ya. Ada kan sebetulnya ketika kita membincangkan soal agama, ada yang masuk pada ranah publik gitu ya. Artinya bisa dibicarakan semua orang. Ada juga yang tidak gitu. Bahasa-bahasa agama ya karena di media itu seperti yang saya bilang tadi, misalnya ada logika segala macam gitu. Sebetulnya itu adalah implikasi gitu ya. Jadi misalnya kayak gini, seperti ayat Quran misalnya ya. Ayat Quran tiba-tiba kemudian ditafsirkan atau misalnya ditampilkan sebagai bagian dari iklan, misalnya dari budaya pop gitu ya. Itu sebetulnya fenomena yang lumrah hari ini karena memang ada kesejalanan antara praktik penggunaan media dan praktik keagamaan. Jadi memang hampir tidak bisa dipisahkan. Nah, hanya saja memang yang dibutuhkan dari dulu sebetulnya kalau untuk kajian kalau misalnya konteks media di Indonesia itu apalagi di media sosial, sebetulnya yang dibutuhkan itu adalah selain religius literasi ya, pemahaman tentang dasar-dasar agama itu juga media literasi. Jadi kalau misalnya kita mengonsumsi sesuatu dari internet misalnya gitu ya, dari konten-konten gitu, kemudian kita melihat bahwa ini ada sesuatu yang salah, ya kita bisa melihatnya sebagai sebagai sesuatu yang harus kita hindari atau tidak usah diikuti. Misalnya saya pernah melihat misalnya ada satu poster atau apalah gitu yang tulisannya I don't wanna go to heaven. Misalnya, cause my old friends are in hell gitu. Nah kayak gitu kan aneh itu. Jadi kan kita nggak tahu apa yang dia maksud gitu. Apakah dia ngerti atau tidak dengan postingan itu? Apakah dia ngerti konsep surga dan neraka gitu? Apakah dia ngerti gitu? Nah itu. Nah kalau misalnya itu dipandang sebagai satu ungkapan biasa lah, artinya tidak ada konsekuensi tauhid misalnya. Itu nanti pasti akan diikuti. Gitu. Oke. Atau mungkin bisa jadi kalau dalam konteks yang tadi ya, itu adalah sarkasme untuk teman-temannya begitu. Ya mungkin aja. Makanya kita nggak pernah tahu ya di balik teks itu apa gitu. Iya betul. Gitu. Ada makna di setiap tanda ya. Udah saya jadi lupa lagi tadi mau nanya apa ya. Tapi memang Mang Oji apa ya? Kita tahu bahwa Ramadan selalu menjadi tempat yang menggiurkan. Iya. Waktu yang menggiurkan. Event kalau tadi bilang ada organizer-nya berarti kalau event ya. Iya. Event organizer. Iya memang. Emang ada organizer-nya betul. Nah, sehingga kemudian orang berlomba-lomba mencari cuan kalau dalam bahasa sekarang di situ dengan berbagai cara. Dulu waktu zaman kita masih nonton TV ya beberapa tahun ke belakang gitu. Kita disuguhi setiap sahur itu ada tayangan ini, tayangan itu yang kemudian dikritisi bahwa itu tayangan tidak mendidik, tidak ada hubungannya dengan esensi dari bulan puasa. Nah, hari ini nowadays udah 2 tahun kita ada di akselerasi teknologi, semua orang menikmati itu. Nah, apakah kemudian kejadian yang sama akan terulang di sini? Iya. Bagi saya sih sebetulnya esensinya itu bisa dibilang sebagai sesuatu yang positif ya kalau misalnya kita melihat dari satu aspek, tapi juga bisa negatif. Seperti misalnya contoh ada beberapa tayangan di TV misalnya yang terlampau simbol-simbol budaya popnya itu terlalu porsinya terlalu besar gitu ya. Artinya sehingga dalam tanda kalau istilah ilmiahnya jadi banal gitu. Jadi banal itu kalau secara teori kan banal itu terputusnya
makna dari simbol gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bilang ngabuburit misalnya, ngabuburit itu kan sebetulnya ada relasi teologis ya dengan aktivitas puasa. Oh iya. Iya kan ngabuburit itu kan artinya kan ngabuburit itu kita menunggu waktu azan. Betul, gitu ya. Jadi istilah ngabuburit itu hanya ada pada bulan Ramadan kan begitu. Nah, tapi kemudian ketika masuk pada ranah budaya pop gitu ya, semua bisa mempraktekkan itu. Semua bisa berpartisipasi gitu. Sama halnya ketika contoh-contoh yang tadi itu ya. Kayak mudik lah misalnya kan. Mudik itu kan sebetulnya mudik itu kan punya hubungan punya relasi dengan konsep fitrah itu kan. Fitrah itu ya. Tapi pada akhirnya kan semua juga bisa mudik, ikutan mudik gitu. Jadi budaya massa akhirnya. Nah, kalau secara positifnya sih sebetulnya kita bisa lihat bahwa ada beberapa simbol-simbol atau identitas keagamaan, identitas keislaman yang kemudian diakui secara objektif oleh masyarakat gitu ya. Diakui artinya semua kelompok masyarakat kayak sekarang misalnya mungkin bukan hanya Muslim yang menyambut bulan Ramadan kan. Betul. Karena di situ misalnya biasanya suka ada festival makanan di beberapa tempat itu suka ada festival makanan bulan puasa gitu ya. Yang mungkin ada saudara kita yang non Muslim misalnya menunggu bulan Ramadan, menunggu itunya kan bisa jadi. Iya betul. Sama aja ketika misalnya kita suka dengan dodol Imlek gitu ya. Oh iya. Kan Imlek itu jadi momen yang ini gitu. Yang ditunggu juga. Yang ditunggu juga. Bukan hanya oleh yang bersangkutan. Jadi kayak gitulah. Itu baru dari aspek praktik ya. Belum dari aspek makna gitu. Kayak Ramadan kemudian dirayakan. Terlepas misalnya apakah ini menjadi banal atau tidak gitu ya. Tapi hampir semua budaya mainstream misalnya kayak kita masuk ke mall gitu kan semuanya suasana Ramadan gitu kan. Artinya kita memang mereka menjadi bagian dari upaya menghadirkan suasana itu. Meskipun kita juga mengakui bahwa kalau mereka kan ya ideologinya ya ideologi tidak ada kaitannya dengan tauhid misalnya karena hampir semua hari raya besar mereka juga melakukan itu. Tapi kan yang penting bukan itu. Yang dimaksud sana mall ya? Iya mall misalnya mall atau supermarket atau apalah. Suasananya itu semuanya sama. Artinya kalau misalnya ditanya apakah ini baik atau tidak ya secara makna mungkin bisa negatif. Tapi kalau dari aspek praktik partisipasi mereka menjadi bagian dari praktik budaya Ramadan itu saya kira sesuatu yang positif gitu. Artinya kita juga digiring dan bukan hanya kita, pasti juga kan pelanggan lain juga memahami itu gitu. Oke. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang mereka yang menjadi kreatornya. Nah, bagaimana kemudian menurut Mang Oji nih kita sebagai user dari media sosial memperlakukan medsos pada bulan puasa atau di bulan-bulan yang lain sebetulnya harus seperti apa sebetulnya? Ya sebetulnya sama aja. Bijak bermedsos dalam bijak. Ya, kalau bijak bermedsos itu kan sebetulnya ya dilihat aja misalnya dari rumus digital literasi itu ya. Jadi literasi digital itu kan bagaimana kita menggunakan, kemudian memproyeksikan, kemudian menyebarkan informasi di situ. Jadi hampir sama aja ketika kita kalau kita nonton di media massa itu kan ada sensornya gitu ya. Misalnya untuk bulan puasa tidak boleh ada iklan yang yang menohok gitu ya, yang bita gitu ya. Tapi kan faktanya juga sekarang sudah dilupakan itu. Karena kan misalnya pernah ada aturan begitu? Pernah ada aturan begitu. Pernah ada. Jadi misalnya kalau adegan-adegan yang kalau siang tuh tidak boleh ada adegan misalnya iklan yang menyajikan yang memperlihatkan iklan makanan yang ada secara literally gitu ya. Makan. Kalau sekarang kan menjelang maghrib kan ada stasiun TV yang sengaja misalnya makan gitu kan ada tuh gitu ya. Ada
Nah kalau di medsos apalagi, kalau medsos itu sebetulnya kendalinya di kita, betul bahwa ya, kendalinya di user. Kita mau ngapain, kita mau cari informasi apa, membatasi diri kita seperti apa gitu. Dan ya kembali lagi ke persoalan dasar itu, digital literasi itu gitu. Dan saya kira tidak hanya di bulan Ramadan, Iya, justru di di bulan-bulan. waktu-waktu yang lain juga sama. Maksudnya itu jadi menjadi momen gitu. Maksudnya bagaimana kemudian kita bisa mengontrol diri, karena terus terang hari ini kita lihat karena akselerasi teknologi yang luar biasa ini, sehingga yang tadinya anak-anak kita jauhkan dari ponsel, hari ini mau tidak mau memilikinya. Lalu kemudian orang tua kita yang tadinya juga ya buat apa begitu ya, karena hari ini semuanya jadi itu gitu. Maksudnya bagaimana kemudian, karena ini udah mau kembali normal nih kehidupan, bagaimana menormalisasinya lagi gitu. Ya, jadi ya memang terakhir saya melakukan riset tentang itu, akselerasi itu ya, digital culture lah gitu ya. Budaya digital kita kan sekarang sudah digital, apalagi kan Indonesia ini kan budaya digitalnya diakselerasi oleh COVID gitu ya. Karena COVID kita nggak bisa kemana-mana, apalagi kebijakan sekolah, pendidikan segala macam semuanya online. Belanja juga sudah lebih dulu gitu ya online. Artinya yang tadinya seperti tadi misalnya orang tua kita yang tadinya melihat itu secara berbeda, justru sekarang akan melihat bahwa mungkin itu jadi salah satu solusi. Mungkin di awal terjadi semacam shock gitu ya. Ada semacam wah ini repot gimana segala macam. Tapi kan akhirnya terbiasa, sudah jadi normal. Nah, kalau kita lihat gitu ya, dari dari fenomena yang ada sekarang ini, karena kita sudah terlanjur, kita kan kalau kata orang Betawi ya kepalang basah lah gitu ya. Ya kita udah begini misalnya, kemudian normal, nanti pasti ini akan jadi, karena sudah menginternal gitu, kita sudah terbiasa dengan budaya digital, maka budaya digital itu akan berdampingan selamanya. Seperti halnya di negara-negara yang sudah maju lah gitu ya, yang lebih dulu yang sudah digital. Jadi budaya hybrid nantinya gitu. Iya. Tapi kan yang jadi permasalahan kalau di kita ya, kalau menurut saya ini Mang Oji setuju atau tidak, ini kan karena kalau di luar, di perjalanan untuk menuju ke kemajuan teknologi yang tadi budaya digital gitu ya, digital culture itu kan waktunya panjang. Betul ya. Ya kita sepakat ya. Kalau di kita tuh kayak kemarin baru ada teknologi ini, tiba-tiba ada ini cepat sekali gitu. Kalau di luar mungkin orang sudah terbiasa. Ya, karena sudah membiasakan diri dari zaman kapan tahu gitu. Kalau di kita begitu cepat gitu. Saya merasa perkembangannya pesatnya itu kan pasca 2010 ke sini 2000. Iya. Ya. Kalau orang kan sudah mempersiapkan diri. Nah, itu bagaimana kemudian? Apakah Mang Oji punya jurusnya gitu? Gimana ya? Karena memang masyarakat kita atau secara umum lah Indonesia ini kan sebetulnya ya seperti dibilang tadi, ada fase yang terlewati. Ada fase yang terlewati gitu ya. Jadi kalau kita harus terbiasa dulu, kita harus tahu dulu, paham dulu bisa bagaimana cara menggunakan atau mengakses media massa. Implikasinya juga harus tahu. Nah, sebelum memahami itu, tiba-tiba ada media sosial. Kaget kita, gitu kan. Terlebih lagi, masyarakat kita ini kan budayanya budaya tutur. Gitu ya. Kalau budaya tutur, ya update status juga kan macam-macam. Ya bisa apa aja gitu kan. Bisa gara-gara nungguin teman kelamaan, ya bisa ditulis di situ gitu kan. Atau misalnya lagi sakit perut juga kan bisa. Gitu. Jadi kalau dari segi teori itu ada teori bagaimana kita mengakses media itu kan, tradisi media itu ada tradisi oral, ada tradisi orality, literasi, kemudian second orality. Nah, second orality itu adalah sebetulnya, kita sebetulnya sudah pada tahap itu, second orality. Artinya kita menyampaikan sesuatu tapi melalui media gitu. Atau misalnya
mempraktikkan sesuatu melalui media, tapi fase literasinya kelewat. Nah, itu. Jadi kalau misalnya penelitian Microsoft ya tentang Digital Civility Index Indonesia buruk sekali, disebut sebagai netizen yang tidak beradab, Microsoft harus melihat dong bahwa konteks Indonesia dalam menyerap teknologi itu prosesnya berbeda dengan Singapura, dengan Malaysia, betul. Yang dijadikan bandingan gitu. Jadi hasilnya begitu. Maka kita harus memahami definisi Microsoft di civility itu apa gitu ya. Jadi kan sebetulnya agak ambigu gitu masyarakat Indonesia itu. Mereka katakanlah secara misalnya kalau Microsoft melakukan survei, Indonesia netizennya kejam gitu ya, atau tidak beradab, karena mereka kan bisa jadi mereka sebetulnya kan bercanda gitu ya, gitu, tapi they take it seriously gitu ya. Jadi mereka menganggap itu serius gitu. Kemudian karena sebagai sesuatu yang baru biasanya kan masih dieksplorasi, kita belum betul-betul paham. Jadi ada agenda literasi yang tidak selesai gitu. Gitu. Jadi nah pada saat yang sama, kenapa saya sebut ambigu, Indonesia ini kan pernah ada juga survei. Masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang paling filantropinya tinggi, paling berjiwa sosial. Jadi kalau ada bencana alam, ya masyarakat itu kadang-kadang tidak usah digalang, mereka langsung nanya, saya harus nyumbang kemana? Iya. Nah itu kan susah itu. Enggak, kalau kita bandingkan pada satu sisi Indonesia misalnya barbar, tapi satu sisi gini, itu yang benar yang mana kan? Makanya arus-arus seperti itu juga ya perlu dikritisi juga gitu. Apalagi lah kalau sekarang nih misalnya tradisi bulan Ramadan yang otentik itu banyak di Indonesia gitu, yang saya kira kalau di tempat lain ya meskipun mungkin mayoritas karena tidak multi etnis gitu ya. Kalau Indonesia itu kan multi etnis. Jadi kalau misalnya kita pergi ke Garut misalnya ada makanan tradisional tiap bulan Ramadan apa. Iya. Kalau misalnya kita ke Jawa Timur bisa ada makanan tradisional apa. Terus di tiap daerah itu ada. Dan itu yang membuat bulan Ramadan itu jadi makin istimewa. Gitu. Makin berwarna. Iya. Oke, Bang, sebetulnya masih banyak hal yang ada di kepala saya yang ingin saya tanyakan itu, tapi waktu yang tidak mencukupi. Ya. Mungkin ada kata penutup, Mang? Ya, para audiens, para penonton semua dan host yang saya hormati, memang Ramadan itu adalah momentum yang spesifik, yang spesial gitu ya. Jadi itulah sebabnya kita disunnahkan untuk mandi ya. Mandi sebelum memasuki bulan Ramadan. Betul. Atau saling memaafkan sebelum Ramadan. Kenapa? Karena seperti beginilah. Ketika kita masuk ke sebuah ruangan dan ruangan itu memiliki keistimewaan, kunci misalnya, kunci dan yang istimewa gitu. Nah, kita juga harus mensejajarkan diri kita. Jadi bulan Ramadan ini suci loh. Asumsinya kita kan nggak suci, maka kita harus minta maaf ke orang-orang supaya paling tidak mendekati itu. Jadi ketika masuk ke bulan Ramadan satu frekuensi. Iya. Jadi kita nggak bisa misalnya masuk bulan Ramadan begitu aja. Makanya disunahkan oleh Nabi untuk mandi sunnah itu kan memasuki bulan Ramadan. Yang doanya kan begitu kan. Niat abdi niat abdi adus gitu ya. Mancing bulan Ramadan dan segala macam. Saya kira hal-hal yang tadi juga kita bicarakan terkait perilaku kita misalnya dalam bermedia sosial di bulan Ramadan, itu juga kita harus ingat bahwa bulan Ramadan itu bulan suci yang harus kita jaga, menjaga diri kita ya otomatis juga menjaga kesucian bulan Ramadan gitu. Oke. Ya, saya kira itu. Baik, luar biasa. Ada banyak ilmu, ada banyak informasi yang bisa kita serap di kesempatan hari ini dari Mang Oji atau non Mang Oji dan juga Iwan Mandala TV. Jangan lupa untuk simak terus Sarmada setiap harinya. Jangan lupa juga untuk like, comment, share dan juga subscribe channel Mandala TV. Saya Bigdado Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.